Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok operasional restoran. Perkenalkan, nama saya Tri Junesti dengan NIM 201351. Perkenalkan, nama saya Fitratul Aini dengan NIM 20135076, Prodi Manajemen Perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sintia, NIM 20135063, Prodi Manajemen Perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Aisyah Zofia dengan NIM 20135085 dengan Prodi Manajemen Perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Fares dari jurusan Manajemen Perhotelan dengan NIM 20135112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi dengan NIM 20135050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari pramusaji. Pramusaji merupakan orang yang bertugas atau bekerja di bidang penyajian makanan dan minuman. Istilah pramusaji dimaksudkan sebagai pengganti perkataan waiter atau waitress dalam bahasa Inggris. Fungsi dari pramusaji yaitu yang pertama sebagai pemandu selera. Pramusaji menuntun tamu untuk menemukan kembali selera makannya. Kadangkala ada tamu yang bingung atas makanan dan minuman yang akan dipilihnya. Dalam hal inilah pramusaji bertugas untuk menawarkannya. Yang kedua, pramusaji sebagai penyaji hidangan. Pramusaji dituntut untuk menyajikan makanan dan minuman kepada para tamu sesuai dengan standarisasi yang dimiliki oleh hotel tersebut, yang dapat membuat tamu merasa puas dan nyaman atas pelayanan itu. Yang ketiga, pramusaji sebagai duta perusahaan. Pramusaji mewakili perusahaan untuk menerima, melayani, dan memberikan perhatiannya kepada para tamu yang datang. Reputasi perusahaan sangat didukung oleh pramusaji yang telah memiliki pribadi dan sifat yang baik, sehingga secara keseluruhan pramusaji merupakan duta dari perusahaan itu. Yang keempat, pramusaji sebagai wiraniaga. Pramusaji bertugas untuk menjaga kekayaan perusahaan secara efisien dan efektif. Pramusaji juga harus bisa memperhatikan pelanggan yang datang dan dapat mendatangkan pelanggan baru kepada perusahaan tersebut. Syarat untuk menjadi pramusaji. Syarat umum pertama, memiliki tubuh yang ideal serta berpenampilan yang baik dan rapi. 2. Mahir dalam berbagai bahasa dalam percakapan, baik itu bahasa Inggris atau bahasa lainnya. 3. Memiliki pengalaman sebagai waiter dan berpengalaman bekerja di berbagai tempat yang berbeda. 4. Menguasai pengetahuan tentang makanan serta teknik penyajiannya dan menjelaskan proses pembuatan makanan dan bahan-bahan yang digunakan. 5. Tidak memiliki catatan kriminal serta memiliki kepribadian yang baik tidak hanya kepada atasan, tamu, tetapi sesama rekan sepekerjaan. Persyaratan pribadi menjadi pramusaji yaitu 1. Akal budi dan kebijakan. 2. Pendidikan. 3. Kejujuran dan kepercayaan diri sendiri. 4. Kesetiaan. 5. Inisiatif atau tanggap. 6. Fisik dan mental yang sehat. 7. Berhati-hati dan sabar. 8. Semangat yang tinggi. 9. Mampu mengingat. 10. Kerjasama yang baik. Tugas dan tanggung jawab pramusaji. Tugas utama seorang pramusaji atau pelayan adalah memberikan pelayanan kepada tamu yang akan minum dan makan. Di samping tugas utama di atas, harus melaksanakan yang berhubungan dengan tugas utama tersebut. 1. Mempersiapkan service equipment. 2. Melaksanakan table setup dan clear up. 3. Menjalankan
Step to customer dengan baik. 4. Memastikan tamu yang datang dalam keadaan nyaman dan senang. Mengkondisikan area sekitar tamu selalu bersih dan aman. Tanggung jawab seorang pramusaji dapat berupa 1. Bertanggung jawab terhadap head waiter atau captain floor. 2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan area kerja. 3. Bertanggung jawab atas inventaris, peralatan, dan perlengkapan pelayanan. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu poin yang kelima, mengenai masalah yang dihadapi pramusaji dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu mengenai masalah. Masalah yang dihadapi pramusaji bisa seperti 1. Terbatasnya jumlah peralatan dan perlengkapan makan seperti teaspoon, creamer, dan water goblet yang tersedia. Pada saat tertentu, high season dan breakfast, kekurangan tersebut sangatlah terasa, sehingga dapat mengganggu proses pelayanan yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu terbatasnya jumlah menu yang dijual oleh restoran. Terbatasnya jumlah menu yang dimiliki oleh restoran, sehingga menghambat dalam pelaksanaan taking order bila tamu yang datang dalam jumlah yang banyak. Adapun masalah yang ketiga yaitu keterlambatan pelayanan dalam penyajian menu yang diberikan oleh petugas restoran, karena seringnya menunggu order yang lain datang, sehingga membuat tamu lama menunggu pesanannya. Adapun masalah yang keempat yaitu pramusaji kurang menguasai pengetahuan tentang menu yang mereka jual, sehingga apabila tamu ingin mendapatkan penjelasan mengenai menu yang mereka pesan, jawaban yang diterima oleh tamu kurang memuaskan karena pengetahuan pramusaji mengenai menu tersebut sangatlah kurang. Upaya pramusaji dalam mengatasi masalah yaitu apabila kekurangan peralatan makanan, maka pramusaji harus mengambil peralatan makanan di banket atau room service agar kebutuhan tamu terpenuhi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan komunikasi tidak lancar antara tamu dengan pramusaji, maka pramusaji harus dapat berkomunikasi dengan bahasa tubuh dan tamu harus menunjukkan benda apa yang diinginkan. Ketiga, dalam pelayanan restoran, agar tidak memakan waktu yang lama, maka dalam layanan minuman, pramusaji harus segera menghubungi pihak bar, dan bar akan menyediakan dan memberikan minuman tersebut ke restoran. Apabila terjadi kesalahpahaman atau hubungan tidak baik antara pramusaji dengan karyawan di hotel lainnya, maka harus diadakan pertemuan antara sesama karyawan agar terjalin hubungan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi dari kelompok kami mengenai personality pramusaji. Dan sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya, disilahkan. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan sebutkan nama, kelompok, dan kelompoknya. Baik, saya izin bertanya. Iya, silahkan kepada Faras Azandri. Perkenalkan, nama saya Faras Azandri. Saya berasal dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, apabila pada satu restoran itu kehabisan peralatannya, apa yang akan dilakukan oleh seorang pramusaji? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Faras Azandri atas pertanyaannya. Kami mohon waktunya untuk mencari jawaban dari pertanyaan saudara Faras. Dan kami lanjutkan aja kepada pertanyaan kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baginda ingin bertanya kepada teman-teman. Ya, silahkan Alvira. Apa tantangan terbesar
bagi pramusaji di restoran dan juga sebutkan solusinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan kami mohon waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Mohon menunggu sebentar ya teman-teman. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu dari Saudara Faras Azandri akan dijawab oleh Saudari Hikmah Aisyah Zelfia. Kepada Saudari Hikmah Aisyah Zelfia disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faras. Apa yang dilakukan pramusaji jika peralatan tamu makanan ada yang kurang? Jawabannya, maka seorang pramusaji harus memenuhi kebutuhan tamu dengan cara dia pergi ke bangket atau room service. Saudara Faras, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Hikmah Aisyah Zalfia? Sudah, terima kasih untuk jawabannya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab oleh Saudari Fitratul Aini. Kepada Saudari Fitratul Aini, disilahkan. Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis. Mohon menunggu ya Saudari Alvira Belinda. Ya, saya masih menunggu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu dari Saudari Alvira Belinda yang akan dijawab oleh Saudari Reisa Fares. Kepada Reisa Fares, disilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira. Tantangan dari pramusaji yaitu banyak tantangan yang dihadapi pramusaji yang seringkali membuat mereka jengkel. Namun pramusaji tidak pernah menunjukkan amarahnya kepada pelanggan. Mereka hanya senyum saat menghadapi sikap pelanggan yang tidak menyenangkan. Dan pramusaji dituntut untuk selalu senyum, ramah, mengontrol emosi, sigap, dan cermat. Bagaimana dengan Saudari Alvira Belinda? Apakah bisa menerima jawaban dari Reisa Fares? Saya bisa menerima. Terima kasih atas jawaban Desa Farisa. Baik, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Saudari Alvira Belinda. Baiklah, apakah masih ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi materi kami mengenai personality pramusaji. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah bisa join di Zoom ini. Dan kami minta maaf atas segala kendala teknis. Dan kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.